Laporan bisnis. Laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. Maksud dari pembuatan laporan adalah untuk memberikan gambaran atau penjelasan temuan dari individu atau kelompok. Maka pengertian dari laporan bisnis adalah pemberitahuan tentang hasil pelaksanaan kegiatan, kejadian, maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan aktivitas bisnis dan dipresentasikan secara lisan maupun tulisan kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan tujuannya. Tujuan akhir dari sebuah laporan adalah tindak lanjut atau penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Proposal bisnis. Proposal merupakan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan berisi rancangan kegiatan yang rinci dan sistematis. Proposal dibuat memang ditujukan sebagai pengajuan rencana kegiatan yang jelas dan detail, supaya mendapat persetujuan. Di dalam proposal biasanya juga sudah ditampilkan secara rinci dana yang akan dibutuhkan. Proposal bisnis merupakan penawaran tertulis dari penjual ke calon pembeli. Proposal bisnis seringkali merupakan langkah kunci dalam proses penjualan kompleks. Lalu ada karakter laporan bisnis. Laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif, menyampaikan informasi baik inter maupun ekster dan memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu membantu pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Lalu ada jenis-jenis laporan. Yang pertama itu berdasarkan fungsinya. Berfungsi untuk memberikan informasi dengan menyajikan fakta-fakta dan merangkum tanpa melakukan analisis, menarik kesimpulan, dan memberikan rekomendasi. Lalu yang kedua ada berdasarkan subjeknya. Suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan departemen tempat laporan tersebut diperoleh. Lalu yang ketiga berdasarkan formalitasnya, yaitu ada laporan formal atau long reports. Lalu ada laporan informan atau short reports. Lalu yang keempat berdasarkan keasliannya, suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan. Laporan sukarela adalah suatu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Lalu ada laporan swasta, adalah suatu laporan yang dibuat oleh perusahaan swasta. Lalu ada laporan publik, adalah suatu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah termasuk sekolah-sekolah, rumah sakit, atau lembaga lainnya yang dibiayai oleh negara. Kemudian yang kelima ada jenis laporan berdasarkan frekuensinya. Yang pertama itu ada laporan berkala atau periodic reports. Yang kedua ada laporan khusus special reports. Yang keenam ada berdasarkan jenisnya, ada laporan memorandum atau periodic reports, laporan surat atau letter report, laporan dalam bentuk cetakan, dan laporan formal atau formal report. Yang ketujuh ada berdasarkan kegiatan proyek. Dalam melakukan suatu proyek terdapat 3 jenis laporan, yaitu yang pertama adalah laporan pendahuluan, ada laporan perkembangan, yang ketiga adalah laporan akhir. Yang kedelapan ada berdasarkan pelaksanaan pertemuan. Yang pertama itu ada agenda, yang kedua resolusi, yang ketiga notulen, yang keempat laporan pertemuan. Kemudian ada penjelasan proposal secara internal dan eksternal. Proposal secara internal itu jenis proposal eksternal dapat dibedakan menjadi 2, yaitu proposal pesanan dan proposal bukan pesanan. Kemudian proposal internal kebanyakan dibuat oleh sebuah perusahaan, pada umumnya lebih ringkas dibandingkan dengan proposal eksternal. Selanjutnya ada laporan bisnis yang efektif. Yang pertama ada definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap pertama perencanaan adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan akan membantu dalam menetapkan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan judul suatu laporan. Lalu yang kedua itu ada pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Dalam mempersiapkan laporan bisnis, perlu dipertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan audiens. Hal ini bertujuan agar laporan bisnis yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mengenai sasarannya. Lalu yang ketiga ada menentukan ide atau gagasan. Dalam tahap ini, tuliskan semua ide yang terlintas secara umum, kemudian buatlah laporan berdasarkan rencana kerja yang rinci. Lalu yang keempat itu ada mengumpulkan bahan yang diperlukan. Tahap keempat adalah mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang terpercaya. Lalu selanjutnya ada menganalisis dan menafsirkan data. Untuk laporan singkat, tahap ini hanya memerlukan waktu yang singkat.
Namun, untuk laporan panjang memerlukan waktu yang berlebih. Berusahalah jujur dan tidak mengurangi atau menambahkan data yang sudah relevan. Lalu yang terakhir ada mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Setelah menganalisis dan menafsirkan data secara hati-hati, Anda dapat mengorganisasi hasil temuan dan membuat kerangka akhir. Selanjutnya ada kesimpulan. Perlu untuk kita memahami penulisan laporan dan proposal bisnis secara baik, benar, dan produktif. Artinya, pemahaman dan pengimplementasi penulisan laporan dan proposal bisnis yang baik dan benar serta produktif menggambarkan image atau bonafiditas lembaga bisnis atau perusahaan yang dapat dipercaya. Pemahaman akan proses penulisan laporan dan proposal yang baik, benar, dan menghasilkan sejak konsep, tujuan dan manfaat, jenis atau ragam, persiapan, perencanaan, dan pengorganisasian, serta membedakan panjang pendeknya menjadi kompetensi dasar bagi semua komponen atau manajemen di dalam perusahaan atau lembaga bisnis, baik dari level bawah hingga level puncak, agar perusahaan dapat berjalan secara dinamis dan efisien, serta efektif sesuai perkembangan usaha terkini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan?